Ai baik do bah. Ya udah, Pancasila. Nih mana? Amin. Ai ngisi tong 5. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Ngisi sude. Dan si pertanian. Di suku Mamuse, Majalah Alkitab, wah di sini turun lagi dia. Hanya 17,9 pembaca Alkitab. Jadi akan ada yang situat tahaduan itu 70% lebih, 80% lebih bukan pembaca Alkitab. Nah, omai bana proses yang kita gumuli ketika kita bicara. Alai sahak maitan waeng. Bagaimana melihat ini dalam perspektif yang lebih utuh? Bapak Laban, tamulai ma sian ama Laban, tangamang si Laban. Laban ada di Alkitab Laban. Apa yang terjadi dengan namang ini? Dia tidak bisa menjadi ayah yang jujur. Dia punya intrik dengan anak-anaknya sendiri. Bapak ini mengandu domba anak-anaknya, menciptakan persaingan di antara anak-anaknya. Ayah yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah yang kita harus kikis dari tradisi kita. Nggak boleh nampak, terlihat, terniat, terpikir untuk menciptakan persaingan di antara anak-anak. Memang molotabereng ini diturunkan kemudian ke Yakub dan terjadi pada Yusuf. Nanti kita lihat bagaimana dia. Bapak berikutnya Bapak Jakob. Jadi gabe turun don tu si Jakob. Apa yang terjadi dengan dia? Setabi kodono do berhasil dari mana merdadana? 12 dadana. Kerja kerasnya berhasil, luar biasa. Jolma dongan 2 pengaborat. HP mana 10? 12. Alai dia menutup sebelah mata terhadap persaingan yang terjadi di antara anak-anaknya. Justru dia memperburuk pertikaian anak-anaknya. Udah tahu Yusuf itu dibenci, iri saudara-saudara itu terhadap Yusuf, tapi dia malah mensponsori Yusuf. Akhirnya terluka, dijatuhin ke sumur, bahkan dijual ke Mesir. Alai berkitab, di situ terjadi yang tidak kita duga. Sudah bertahun-tahun Yusuf jadi gubernur, perdana menteri di Mesir, tapi dia tidak sayang sama bapaknya. Dan ilulu ya mongne. Ausugari menghitung naking pardikanon nai, harusnya dia juga lebih cari bapaknya. Dia tahu kok dia statusnya bahwa tidak diketahui ayahnya bagaimana nasib dia. Harusnya dia ada usaha untuk kabarin ayahnya, ayah saya masih hidup. Karena jarak tidak. Buktinya di Arina Lauro saudara-saudaranya itu datang. Dan disitulah anak ini makin parah. Ketika dia tahu itu adalah saudaranya, tapi saudara-saudara ini tak tahu siapa dia. Yang dia lakukan apa? Dimasukin ke penjara dan Simeon dibelenggu di depan saudara-saudaranya itu. Orang ini selalu bercerita, ayah kami masih hidup. Adik kami karena Benyamin tidak dibawa juga bersama ayah kami. Dia enggak prihatin. Dia enggak langsung kangen, enggak ada rindu. Yang terjadi, dia ciptakan skenario kedua. Pulang kalian, yang ini tinggal paksa Benyamin bawa ke sini. Saudara-saudaranya itu mengatakan, molo buanok nami doi mago muse, borhak mamong nami tuhamatian dengan duka. Jadi gabe jumpa kita doi siadong 2 jenis orang mati. Mati dengan tenang, rest in peace, aliadong do mati dengan duka, kemarahan. Jadi tapasonang rohat amololau mati idaduan. Unang gabe bakkeipi seirana muruk. Jobing berengon rupani. Ay berontak dari mana? Tuhan, kejam neho tos mau sana. Dah, upasaha mah diriku tutangam dengan damai. Lalu setelah itu terjadi, dia tidak ada niat, tetap tidak ada niat. Si Benyamin dibawa, dijebak dengan piala supaya Benyamin ini tidak boleh dibawa. Tetapi di Kejadian 37 mulai muncul inti pergumulan tadi.
di Kejadian 42, 43, di Usehom Masude diluapkan perasaan Yusuf yang guncang itu. Di Kejadian 45 baru dia suruhlah saudaranya, orang-orang di istana itu keluar, dan dia rangkullah saudaranya itu, dan dia berkata, akulah Yusuf. Dan dia mulai bertanya, mangolu dope bapa? Itu setelah 14 kali tercatat saudaranya itu mengatakan, ayah masih hidup, ayah kami masih hidup, ayah kami masih hidup. Dia nggak suka dengar itu. Setelah 14 kali, yang ke-15 lah baru dia katakan, anak napi nadikani madok manungguli mangolu dope bapa. Jadi bukan berarti metode ini efektif. Kita harus bertransformasi. Bisa saja adat kita itu memberi akses, mendahulukan anak tertua, memprioritaskan anak tertentu. Apalagi sonari nggak bergeser, ekonomi penentu kualitasnya anak. Molo paho pusian anak nasopola baga ekonomina bahola didigi sofane nange bang, dang boy gati bapa manoni sega sotungahan. Alai molo satar denggan ekonomi ni anak ho bai IDGP tahu tanggurung naon pau pukudon ne mana. Nah, diukur berdasarkan keberadaan ekonomi. Nah, ini tidak boleh. Sehingga yang dibutuhkan dari seorang ayah itu adalah ketegasan. Jangan main aman. Ama yang harus mudah diikuti. Jangan ada kepentingan pribadi, intrik. Sabar ita adong dope piga manayon. Sama ita tua maeli. Tori pacocok be matu dirina, au maon. Au halitolu, inna tolu, hona sude. Amaeli, ini tidak terlibat mendidik anak-anaknya. Jadi sebab telah 1 Samuel 3 ayat 13. Telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi amanah subui muruk pe bahaya dong. Tidak tegas, tidak punya sikap. Dia ayah yang bolos. Malas dia mengingatkan anak-anaknya. Tanggung jawab adalah tanggung jawab. Kita tidak bisa lepas dari itu. Jala hasil temuan nih penelitian terhadap marah dengan anak, demikianlah isinya. Anak-anak itu berkata, Papa, marahilah saya, tegurlah saya, ingatkanlah saya. Hanya tapi satu, jangan sakiti hati saya. Boido hitam muruk, tapi jangan menyakiti. Wutul maho anak ni pinahanon, ne mana? Babati hodo pinahan, nama muse. Ala dan disadari bana bahwa dia menyebut yang sama. Adong dope nasahat tu naso sunang sotung ido koko bapam, ne mana? Horas le, ne mana? Amang tua, amang muda. Marah iya, tetapi pertama ada judulnya. Unang marah tanpa judul. Bingung dak deneng ya lan ya saya muruk bapak narwana. HP na saya songgahin tai di mana tuh. Gawe panobosa tu dak denaho. Marah itu mungkin tidak selalu berguna, tetapi ada manfaatnya bila disertai dengan judul, dan yang kedua tidak disertai dengan rasa sakit, melukai, menyakiti, membenci dan lain-lainnya. Di sini Bapak Eli ini bolos. Dia tidak hadir. Jadi dengan mana kita membangun generasi adat, generasi gereja adalah dengan hadir. Jangan bolos. Yang berikutnya Ama Saul. Nion asing 2 tahun. Dia mempersulit anak-anaknya untuk menghormati dia. Kalau tengok Jonathan itu sayang sama dia. Sama Saul itu Jonathan setia. Buktinya ada apa? Di mana Jonathan mati, di mana Saul mati, di situ Jonathan mati. Dia anak yang setia. Tetapi dia mempersulit anak-anaknya mencintai dia, termasuk ketika dia ingin membunuh menantunya sendiri. Daud itu suami dari putrinya Mikal. Jadi unang maol tabai danahi makoholongi hita.
Ngasai pasingot, Bapak unang be ina ya nya tamu isi terus saya gasa-gasau terus. Apalagi molonga hubungan relasi taringo tu na toras na buru tomak. Dia nggak bisa sabar, nggak sabaran dan lain-lain sebagainya. Kita harus membuat mereka mudah mengenali kita. Asa itikina idok mahaduan martangi yang madadanahon obma kesuksesan ni seorang aman amar sahala. Ali debatakku, debatan isi Ishak, debatan isi Jakob, debatan isi Abraham, debatan Yamukku. Neban ala saidi ngotibana molo namar Tuhanon bapa do patokanna. Karena dia tangguh, dia kuat, dia sabar, dia hadir, dia bersungguh. Ido bena hala Israeli, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham. Tapi di zaman ini Allah dari bapak-bapak kita. Disitulah targetnya itu. Terakhir, tabireng ma Bapak Daud. Biasanya molonga terakhir, na modom petor dungo do molonga BG hata terakhir. Sidung nama kirabuti dong. Bapak Daud. Ini absen, tidak terlibat mendidik anak-anaknya. Di Parohai Siamnon ma anak nabawa si Tamar beruna. Tapi dia enggak ngambil tindakan. Dia hanya marah aja. Tidak ada sanksi, tidak ada teguran. Dan terbereng-bereng nih saudara nih Siamnon Obe. Lalu diam-diam dibawa minum, dia dibunuh. Setelah terjadi naso ni halomohoni masa mamuse pembunuhan. Dan ini terjadi belakangan ini. Kasus yang mirip di salah satu daerah di Sumatera Utara. Bapaknya maparohai puruna sedih. Diparohai. Bahasa lebih mudah kita mengerti diperkosa. Boruna sendiri. Dang na boru na binuan ni naktana turu matanggana dang. Buah darah dagingnya sendiri. Mangaluma dadanahon topungna. Popung daduli ba ropung noli naon balos diakupi diuduti. Jadi haru tado ciptaan yang lain mungkin enggan seperti itu, tapi manusia bisa terjadi. Jala disitulah kita tidak boleh absen. Kita harus terus hadir. Alani cupak kita ma ama naga betirwata ima ama Ayub ama Job. Bapak ini kalau dari segi kondisi dia ini luar biasa. Dikatakan orang ini orang terkaya di timur. Jadi moluadong namora di Medan, namora di Siatar, anggon namora di belahan dunia timur, orang terkaya. Kalau kita lihat 7.000 ekor kambing dombanya, 3.000 ekor untanya, 500 pasang lembunya, 500 keledai betina dan hamba-hamba dalam jumlah yang sangat besar. Sebenarnya cukup alasan buat dia sibuk, absen, banyak kerjaan. Daktar tarulai suri, inatama, hamu matusi, unang mapolau. Sebenarnya alasan cukup. Tetapi Alkitab menyebut orang ini di tanah Uz, Ayub bernama Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Anggon kriterianya mamazon. Konadong do kualifikasi. Pertama, saleh, jujur. Jangan tipu-tipu. Ayadong do ka ama isukunnya teh hepeng ahon inna. Hepeng sial di. Ay boha ngabinabuni tong tardapot. Dang jujur do kabiadong hepeng sial isak kunay. Ala ngaisipan itoruni laci tong tarboto tu inatai. Ala memang keahlian ini nata do manigati. Dia tahu di mana disimpan. Tapi saleh, jujur, takut akan Tuhan, jangan main-main dengan kejahatan.